Sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini, mari kita mau berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini kami boleh melalui hari kami bersama dengan Engkau dalam aktivitas kami. Dan bersama-sama sebentar kami akan belajar firman-Mu. Tuhan Yesus berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali saya dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara, ada peribahasa mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama baik. Akan tetapi orang di luar sana mengganti statement ini. Manusia mati bukan meninggalkan nama baik, melainkan meninggalkan warisan. Warisan duniawi mereka perebutkan. Tapi berbeda dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga akan meninggalkan warisan. Warisan apa itu? Yaitu warisan kekekalan. Judul renungan yang saya mau sampaikan buat kita semua adalah warisan kekekalan. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasal 3 ayat 17. Kita akan belajar warisan kekekalan yang seperti apa yang kita mau berikan. Nah, di dalam Filipi pasal 3 ayat 17 di sini dikatakan bahwa saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu, yaitu warisan keteladanan. Warisan keteladanan ini kita mau berikan dan kita mau tunjukkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Nah, lewat Filipi pasal 3 kita akan belajar dua hal. Warisan keteladanan apa saja yang kita mau berikan kepada orang-orang yang kita kasih di sekeliling kita. Yang pertama yaitu warisan keteladanan iman. Di dalam ayat 20 di sini dikatakan bahwa karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Amin. Yang pertama saya katakan tadi adalah warisan keteladanan iman. Berbicara tentang iman, iman itu sesuatu yang tidak kita lihat, tetapi sesuatu hal yang kita percayai dan kita yakini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita memiliki iman di dalam Tuhan Yesus. Jaminannya apa? Di sini jaminannya kita memiliki status kewargaan, yaitu di dalam sorga. Nah, pernah tidak kita berpikir bahwa iman kita itu mempengaruhi sekitar kita? Tidak hanya di dalam kehidupan keluarga kita, bahkan orang-orang di sekeliling kita. Pernah tidak kita berpikir seperti itu? Nah, maksudnya seperti apa? Saya akan bagi ada dua level iman yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara di poin pertama ini. Yang pertama adalah level iman mundur. Maksudnya seperti apa? Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita mengiring Tuhan, kemudian dalam pengiringan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita diperhadapkan dengan sesuatu hal yang menghalangi jalan kita, entah itu masalah, sakit, dan lain sebagainya. Apalagi hari-hari ini dengan dampak COVID yang terjadi di bangsa Indonesia, kita merasakan apakah iman kita ini tetap menjadi iman yang maju enggak? Apakah kita ngeluh? Apakah kita meninggalkan persekutuan? Apakah kita enggan berdoa lagi? Nah, ini yang saya mau katakan bahwa ini adalah level iman mundur. Ingat Bapak Ibu Saudara, level iman kita ini dilihat oleh banyak orang. Ketika kita memiliki level iman mundur hari-hari ini, cek pribadi kita. Kemudian yang kedua, level iman maju. Maksudnya seperti apa? Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian kita mengiring Tuhan Yesus, dan dalam perjalanan pengiringan kita diizinkan mengalami masa-masa susah, masa-masa sulit, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Apa yang menjadi respon kita? Apakah kita tetap berdoa kepada Tuhan? Apakah kita tetap menyerahkan hidup kita meskipun kita belum menerima mujizat, tapi kita benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Nah, kalau itu yang kita lakukan, berarti kita memiliki level iman maju. Ingat Bapak Ibu Saudara, saya katakan tadi, warisan keteladanan iman kita ini dilihat oleh banyak orang, dan orang itu bisa meniru lewat kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita mau cek level iman kita. Apakah dalam pergumulan kita, apakah dalam apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, apakah kita tetap berjuang bersama dengan Tuhan, apakah kita tetap beribadah kepada Tuhan, apakah kita tetap mencari wajah Tuhan.
Mari kita mau cek bersama-sama. Kemudian yang kedua, warisan keteladanan hidup. Di dalam ayat yang ke-18 di sini dikatakan, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Yang kedua adalah warisan keteladanan hidup. Di ayat 18 bagian akhir, di sana ada kata sambil menangis. Paulus ini sangat sedih dan prihatin karena banyak orang menjadi seteru Kristus. Seteru Kristus itu apa? Seteru Kristus adalah musuh Kristus. Ingat keteladanan hidup kita. Orang melihat teladan hidup kita dari apa? Dari sikap, dari pikiran, dari perkataan. Bahkan di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, tingkah laku kita, kemudian kasih, bahkan kesucian kita. Nah, Matius 5 ayat 16 di sana dikatakan bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, nama Bapa dipermuliakan. Masalahnya adalah bisa tidak kita melakukan hal itu? Lewat hidup kita, kita bisa menjadi teladan. Lewat hidup kita, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bisa tidak? Bisa. Kuncinya apa? Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mau libatkan pribadinya yaitu Roh Kudus untuk boleh tetap terus menjamah hidup kita. Setiap hari kita mau menyerahkan hidup kita. Roh Kudus pimpin hidup saya. Satu hari ini ketika saya bertemu dengan suami, istri, anak, bahkan lingkungan, biarlah saya boleh menjadi berkat. Sederhana Bapak Ibu, malam hari ini yang saya mau sampaikan bahwa hidup kita ini meninggalkan warisan kekekalan yaitu keteladanan. Ingat, keteladanan iman. Yang kedua, keteladanan hidup. Dan biarlah hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hamba-Mu sudah selesai berbicara, dan biarlah lewat renungan singkat ini umat-Mu boleh dikuatkan hari-hari ini Tuhan. Kami boleh memiliki iman, kami boleh memiliki keteladanan dalam hidup kami, untuk kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sertai seluruh kehidupan umat Tuhan dimanapun umat-Mu mendengarkan renungan pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.